berhasil comebacknya bakal susah. Ya itu dia ya, itu juga yang mungkin sekarang terjadi. Oke, tapi untuk band terakhir di fase yang pertama untuk EVO setelah adanya Harriet dan juga Nathan, apakah Cloud akan masuk ke priority band lagi untuk bisa merespek terhadap satu sosok Skylar dari RRQ Hoshi? Kenapa tidak? Tamat sudah memang riwayat dari Cloud untuk Skylar. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak dicoba untuk sebagai salah satu prioritas band? Dan kalau misalnya nggak mau di band, ya possibility untuk di first pick itu sangat tinggi. Ya tidak, Matilda. Oke. Menutup bagaimana early tempo yang sangat-sangat agresif ketika ada Matilda dan Barats yang masih terbuka. Jadi kayaknya ngedinai satu pick yang bisa dibilang sangat-sangat berbahaya juga untuk tabrakan di early gamenya. Apalagi ketika ngomongin soal Matilda, dia bisa membuat banyak jalan juga untuk para gold laner, untuk escape ability juga, agar mereka nantinya bisa bertahan hidup ketika terkena ganking. Oke. Berarti sebenarnya masih banyak ya yang bisa menjadi pilihan. Karena, nah itu dia, tapi Barats first pick. Barats dulu nih. Sepowerful itu ya. Oke, tapi untuk Lui terbuka. Kita tahu bagaimana Lui ini juga menjadi satu primadona sekarang. Oke. Tapi apakah Luoi ini akan di follow up dengan combo area of effect lagi? Tadi combo pick off. Oke. Bukan combo area of effect. Yep. Sementara dispersion rotation adalah combo area of effect sehingga hal tersebut mungkin bisa didinai dengan hero-hero area of effect juga Minotaur. Strategi, mereka pick Minotaur tapi mereka mau pick Valentinanya. Iya, Mereka biar- nggak mau di counter dengan adanya Minion Fury mereka sendiri. Berarti ini harus kayak ngambil hero-hero yang early agresifnya juga nggak kalah sama Valentina. Dan salah satu hero Rom yang sangat dipentingkan di sini adalah Grok. Oke. Dimana kita tahu Finn juga power dengan Grok. Ya. Mau tidak mau mereka harus ngamanin itu terlebih dahulu karena after this pick ini berbahaya untuk para pasukan RRQ. Atau mereka mau bawa Kaja dulu untuk pick yang lebih secure. Oke. Apalagi dengan adanya Minotaur yang kita tahu sendiri ketika di hantakan yang ketiga, Minion Fury akan bisa membatalkan serangan tersebut. Luoi Cloud. Cloudnya lepas. Skylar yang tidak jadi menamatkan Cloud kali ini. Masih lanjut ya? Masih lanjut permainannya. Tapi harus aku garis bawahi. Apa tuh? Strategi memberikan Cloud untuk Skylar. Tapi Sengaja. ada Minotaurnya. Yap. Sengaja. Bukan tanpa persiapan ya, tapi kita tahu ya kadang kombonya Lui Cloud itu dia bisa diversion terus balik lagi ke Battle Mirror Image. Iya, iya. Asalkan- Enak banget Asal buat nggak tulis. kayak Eman Eman. dan juga Moreno yang miskom ya kayaknya. Bukan, itu antara miskom sama sengaja sih. Isengnya dapet sih. Iseng. Oke, tapi kalau ngomongin gold laner, kayaknya gold laner di pick di sini kayaknya terlalu cepat menurutku pribadi. Masih terlalu Lepasin banyak aja. gold laner yang masih bisa dibawakan Terizla? sama Brands. Jadi kayaknya pick aman dulu aja kayak Terizla atau bahkan kalau misalkan exportnya di ban, kita tahu sendiri. Kayaknya sebenarnya kalau jungle pick di sini juga masih safe banget Yap. untuk Anavel. Oke, belum kelihatan ya sebenarnya bakal bergerak kemana nih. Tapi ada komen dari Bang KB Oh, nih. ini minggu berapa ya? Saya lupa ya. Silakan setuju atau tidak. EVOS tidak pernah kehabisan jungler muda berbakat. Anavel menjadi salah satunya. Versik, Fan, Sutsujin, Sotsojin, Tas. Iya. Make It sekarang. Bahkan Make It sekarang yang di Iya. DMDL. Iya benar. Banyak lah ya jungle-nya. Besok Ranger Mas. Woi, oh gitu. Saya nggak main jungle. Mainnya ke jungle. Saya mainnya ke jungle. Mainnya ke jungle Main ke aja. hutan. Oke, Kaja Ben yang tadi udah sempat kita bahas. Apalagi ketika ada Barats dan Kaja, ada dua hero yang bakal terkunci. Oke. Ditambah lagi dengan Minotaur, hentakan ketiganya udah pasti bakal cancel ketika Minion Fury. Yap, bahkan di Sperstoma itu ganggu banget kan. Oke, tapi untuk kali ini RRQ Hoshi mereka akan mempersempit untuk Brands dan juga Anavel harusnya. Alpha kah yang bakal ditutup? Dan ternyata Link dulu. Link dulu sih lebih aman sebenarnya. Untuk assassin karena ini possible banget untuk keluar. Aku malah mikir kalau dengan 3 pick seperti ini, Fanny juga masih possible sih Oke. untuk keluar. Entah kenapa Fanny pick juga untuk di ban dari RRQ bakal jadi opsi yang bagus. Atau Alpha for sure untuk hero power yang di-deny. Gue lebih ke arah Alpha sih. Boleh. Karena mungkin ya, dari Skylar dia tahu how to handle Fanny, tapi kalau how to handle Alpha agak cukup berat. Kalau early-nya udah di pressure. Iya. Tapi setidaknya ada Detona di sini, ada Barats. Yang bisa ngebantah sedikit bagaimana keraguan dari Alpha yang tadi Ranger Mas mention. Is the surest Yuzong? to ruin a Yuzong untuk ditutup. Don ya. Ini band ke arah mau Alpha atau mau tutup ke arah assassin lagi? Gold laner dulu boleh. Tuh, tadi boleh. Iya, ada komen lagi nih dari R7. Siapapun yang menang dialah yang terbaik. Hal terpenting adalah tidak pernah menyerah. Jadi quotes of the day adalah
Squads Never of the day. surrender. Never sorry, hari ini semuanya. Hari ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah Ini kalau menyerah. ada The Massive dia nyanyi nih. Jangan Bruno. menyerah. Iya. Hero-nya Brans yang ditutup sekarang. Menyisakan beberapa hero seperti Kari salah satu contohnya. Dan Cloud juga kita tahu sendiri masih ada Leslie untuk jawabannya. Brans pun pernah membawakan Leslie ketika Iya. berhadapan dengan Cloud. Pada saat itu Cloud digunakan oleh Nino di season 12. On the end. Tapi Nolan. Early game pressure untuk ini dia. Skylar kembali lagi menjadi target utama Profesor. Ya, apalagi kita tahu sendiri lah. Cloud ini kan sering banget bawain Purify. Jadi kayaknya sebuah jawaban dari Nolan untuk melakukan pressure di early game. Versik ditantang untuk bermain dengan Assassin Jungler. Apakah dia akan menerima di last pick tersebut? Hayabusa sih lucu nih, mainin aja nih. Iya, Hayabusa bisa Hayabusa dimainkan di mainin sini. aja. Tapi Arlot pick terlebih dahulu. Oh nice pick Untuk banget. Vin seharusnya. Atau jangan-jangan don't pick di sini. Yap, tetap baratnya bakal ada di jungle gitu Barat ya. jungle ya. Iya. Terus kita mainin support aja kalau nggak. Tapi Arlot P ini juga enak banget buat melawan para assassin ya. Dan ternyata Chip, oke. Pertama kali hero chip muncul, aku sempat mention nama Vin sebagai roamer yang sangat-sangat mampu untuk membawakan hero tersebut. Macro play akan menjadi jawaban dari kubu RRQ Hoshi. Dan sekarang tersisa gold lane pick. Tidak ada Carmilla untuk game kali ini karena chipnya last pick. Dua teleport yang itu pernah dibawain juga sama alter ego kan Waktu itu kontes-kontesan. Ya. Tapi kali ini Leslie. Sesuai dengan data dan referensi. Itu alasan aku suka data. Yes. Dan bahkan kali ini benar-benar cukup menegangkan dengan traffic yang mereka miliki nih. Oh. Ini Tapi- berarti debut pick ya untuk Leslie di Iya, season tapi ini nggak ya? ada yang namanya win of nature untuk Cloud. Tapi dituntut untuk buat win of nature karena ada Nolan. Dan ini ditutup serba Skylarnya salah. harus Itu dia. survive sendiri nih. Dari EVOS Glory untuk memenangkan match up di early game mereka. Apalagi dengan adanya Leslie dari Brans. Last pick yang menutup drafting di game kedua. Oke, apakah mampu untuk kembali membungkam Skylar sebagai ujung tombak dari RRQ Hoshi? Mampukah RRQ Hoshi membawa ke game yang ketiga atau EVOS Glory menenggelamkan RRQ Hoshi ke dasar klasemen? FPL Arena, pada tepuk tangannya! Wow, malam minggu nonton derby klasik ya. Oke, tapi ya untuk sejauh ini kita akan melihat bagaimana dominasi yang memang dipegang sama EVOS Glory di game yang pertama akan mereka coba untuk pertahankan. Tapi perlu diingat, ini gold laner mereka adalah gold laner yang butuh banget item. Butuh banget dengan adanya scaling heroes. Jadi space yang akan diberikan untuk Brans dan sembari juga menekan ke arah lane dari Skylar. Oke, tapi nampaknya lihat dari sisi XP lane ini Fluffy cukup mengungguli. Oke. Yang tandanya mungkin rotasi yang akan dibuat oleh para pasukan RRQ menekan karena Leslie-nya agak sedikit jarang. Kecuali Finn mampu bermain dengan macro play-nya. Itu yang dibutuhkan tadi. Dan mungkin ini satu-satunya kesempatan untuk para pasukan RRQ bisa nge-catch up gimana Brans di arah top lane dengan adanya dua rotasi yang dimilikinya. Yap, ini Dreams juga konfusif, lempeng, dia pakai Vitality, dia pakai Tenacity. Super safety, dia bakal siap pasang badan di depan. Tapi lihat Brans, ini kembali menggunakan Master of Camouflage-nya. Mundur lagi perlahan, hanya coba untuk bertukar damage saja. Di-poke tipis-tipis, tapi Finn is coming. Oke, mencoba untuk menghajar Brans di arah top lane. Masih punya flicker juga, tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi damage dari Brans memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya true damage menjadi poking yang sangat pasti. Apalagi chip dari Finn di tangan kali ini RRQ. Tapi Anafel hampir saja berhasil mendapatkan first blood. The first blood! Anafel out of nowhere berhasil mendapatkan first blood menjadi sebuah keuntungan sangat mahal dan bahkan Anafel masih mau lebih. Mencoba untuk menuju ke arah seorang Finn. Looking for double kill. Anafel gagal untuk mendapatkan double kill. Little Ignition yang meledak-ledak juga ya. Ini ngebuat play harus tumbang. 1 poin kill berhasil untuk ditabung oleh EVOS Glory kembali early yang bisa mereka pegang. Tapi ada flicker juga yang digunakan oleh Vin. Ini juga menjadi kerugian awal agar tim fight di Turtle mungkin bisa 50-50. Oke, masih coba untuk tarik ulur tapi kita tahu bagaimana tank jungler memegang objektif lebih diunggulkan. Oke, tapi lihat di sana ada Final Slash memasuki ke arah seorang Flavi. Dan tampaknya kali ini power of retribution di tangan seorang Persik. Dengan Anafel yang tumbang para pasukan dari tim RRQ, mereka membalaskan kembali. Dan bahkan harus kehilangan 2 player dari EVOS Glory. Fluffy dan Anafel. Yap, dan RRQ Hoshi kali ini mereka cukup komit untuk bisa langsung kontes menuju ke arah turtle-nya. Bahkan
Anavelnya hilang, turtle-nya masih bisa didapatkan. RRQ Hoshi, mereka mencoba untuk bisa melakukan perlawanan di game yang kedua. Oke, kembali lagi dengan fucking damage terjadi. Dapatkan Don! Berhasil mendapatkan 1 poin dengan ada Final Slash. Datang dengan tiba-tiba, berubah segalanya. Dan bahkan Finn di sana akan menjadi korban jiwa Cloud-kun. Apakah dia berani dengan agresivitasnya? Ternyata tidak. Oh, Ini kayaknya kalau ngomongin Cloud-kun sedikit ya. Kayaknya target yang bisa diambil dari IMU adalah Final Slash. Karena itu akan menciptakan combo yang luar biasa dengan Dreams sebagai chain CC combo yang bisa dimainkan di game kali ini. Karena sisanya kayaknya ultimate-nya nggak bakal benar-benar bisa fungsional. Terutama untuk Valentina yang sangat-sangat membutuhkan follow up. Apalagi follow up cepat kalau kita ngomongin soal Minion Fury loh. Oke. Tapi masalahnya juga ini RRQ mereka harus bisa setidaknya catch up di early game dan menyelesaikan game ini secepat-cepatnya. Karena nanti kalau kita tahu Leslie Brands bisa mendapatkan item, ini bahaya banget. Oke, dan bakal lihat surprise menuju ke arah top lane-nya gagal. Dari kedua belah pihak, EVOS sangat baik untuk disengage. Ini tidak bisa dipungkiri. Lihat berapa kali tadi para pasukan RRQ memancing keributan. Karena mereka sadar, mereka butuh snowballing untuk membuat sosok dari Leslie tidak bisa berkembang. Apakah Fluffy menjadi korban keganasan dari seorang Don? Poking damage yang berarti membuat Anavel sendirian. Yap. Dan Anavel masih cukup catch up ya dari segi levelingnya juga. Sama-sama di level 7 untuk kali ini dari kedua belah jungler. Iya, iya. Karena kayaknya nggak ada kerusuhan yang begitu dominan Iya. juga kan dari RRQ Hoshi-nya walaupun mereka mendapatkan turtle yang pertama. Tapi levelnya masih sama juga nih untuk Versik dan ini dia yang kita nanti-nantikan kerusuhan di early game. Versik, salah satu player assassin yang tidak kenal takut tapi lihat target utama mereka menuju ke arah seorang Fluffy. Coba dimakan ada Van Slash, Stone membuat Fluffy harus menuju ke arah belakang seperempat darah terakhir. Retribution membuat adanya purple buff dan ingat purple buff sangat dibutuhkan oleh seorang Nolan karena kalau enggak Nolan lumpuh tak berdaya. Dan membiarkan dari turtle-nya bisa diambil oleh RRQ Hoshi ya. Fokus Surprise Anavel. attack, Anavel bakal coba dipaksa dan bahkan hilang. 1 poin kill didapatkan akibat rotasi yang dilakukan oleh seorang Finn. Bahkan di sana seorang Versik berhasil mendapatkan Dreams juga 2 poin kill. Membuat tim EVOS Glory berada dalam under pressure. Yap, dan ini menjadi sesuatu yang baik modal awal untuk RRQ Hoshi. Mereka bisa merebut poin di game yang kedua dan memaksa nantinya ke game yang ketiga karena match up Brands untuk bisa mengcounter Skylar di lane ini masih belum berjalan sesuai rencana loh. Iya, ya, ada perbedaan dua level yang sangat-sangat signifikan. Dengan adanya satu outer turret juga yang diamankan oleh RRQ Hoshi membuat snowballing effect tidak berhenti begitu saja dan akan terus bergulir. Untungan masih dipegang oleh RRQ. Oke, tapi nampaknya di sana Don bakal coba dipaksa hilang. One last hit, Don membalikan kembali kanan dengan Van Slash. Shutdown pun terjadi. Mau tidak mau, perpasukan dari tim EVOS. Mereka harus mundur ke arah belakang. Tidak boleh sembarangan maju karena kondisinya adalah ada Skylar di sana. Yap, tadi Vengeance balik lagi ya, dia yang akhirnya bisa juga dipunish sama pemain-pemain dari EVOS Glory dan sekarang Brands dibiarkan sendirian. Dengan hilangnya outer turret, posisinya ini bakal makin susah untuk bisa menahan nih laju wave minionnya. Ya, kalau kita lihat dari draft udah pasti Assassin Jungle butuh level 15. Butuh banget yang namanya snowballing effect dan momentum di mid game sampai late game. Sehingga ini adalah timing yang tepat untuk Skylar dengan win rate 100%-nya untuk mencari pundi-pundi gold sebanyak mungkin. Oke. Di bandnya 25 kali. 25 kali dan bakal lihat tiba-tiba datang para pasukan dari tim EVOS. Mereka terkena surprise dari top lane. Berhasil mendapatkan Dreams. Bakal coba dipaksa dan bahkan tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan Sisi yang dimiliki RRQ. Brands pun harus mundur dan dia tidak memiliki flicker kali ini. Yap, dan sekarang udah mulai kelihatan dari perbedaan level antara Anavel dan juga Versik. Tertinggal 2 level, ini ngebuat dari Anavel harus lebih memiliki space lagi dan ini udah kelihatan. Anavelnya makan lane bawah. Oke, mencoba untuk maksimalin lane jauh tapi ingat bahwa ada Y-Walk. Kenapa harus jalan untuk chip? Dia bisa menguasai hampir semua lini jungle yang ada di Land of Dawn. Dan Finn tinggal berkeliling aja dengan shortcutnya juga. Alright, dengan adanya objektif yang dimiliki para pasukan dari tim EVOS, mereka harus mengejar supaya RRQ tidak berada di dalam Perfect Turtle. Tapi Anavel, lihat dengan ujung tombaknya ada Perfect Turtle di tangan dari RRQ membuat gold makin jauh. Dan surprise attack, happy birthday! Berhasil menangkap seorang Fluffy di sana, menuju ke arah belakang dengan adanya Dawn. Fluffy pun tumbang, Skylar is coming, dan Blazing Red from Skylar! Berhasil mendapatkan Brad, 2 point kill hilang, berhasil membalikkan keadaan dengan ada 3.900 gold. Yap, dan itu dia Skylar yang sudah mulai ikut fight dan kita tahu bagaimana. Tapi ke Skylar, Anavel. Skylar masih mau lebih, membalikkan kembali keadaan dan hilang. Skylar
dengan Cloud-nya bermain dengan sangat manis dan mungkin game ketiga tidak akan ada Cloud dari Skylar. 100% win rate dari Cloud Skylar memang bukan cuma sekedar data. Tapi kita bisa melihat bagaimana Lui untuk kali ini juga lebih leluasa. Ini ada banyak banget hero-hero teleportation seperti Luoi, bahkan Cloud sendiri dengan Battle Mirror Image. Jadi nggak heran rotasi dan connecting team fight-nya bakal kuat banget Oke, dari langsung RRQ. ditangkap oleh sosok seorang Versik Fluffy. Gak bisa masuk lebih dalam lagi Profesor. Skylar pun tidak menggunakan Purify-nya. Padahal kalau tadi Fluffy berhasil mendapatkan Purify-nya, itu satu hal yang mahal ketika Lord selanjutnya. Ya tapi masalahnya Anavil juga nggak memiliki sisi yang pasti. Sehingga team fight akan terus terjadi seperti ini dan dominasi dari RRQ nggak boleh berhenti. Oke. Karena kalau Anavil levelnya sama kayak Versik, berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah dan Don. Kita tidak bisa pungkiri permainan EXP lane dari Don. Dengan adanya tadi permainan solo dan bahkan membuat Fluffy tertinggal satu level. Luar biasa, cukup mengagetkan. Yap, dan tadi ada satu pick off yang terjadi ya. Finn-nya menghilang dan masih mencoba untuk bertahan dari EVOS Glory. Tapi masalahnya ini agak susah untuk bisa buka rerumputan nih. Dua hero teleport yang bisa datang kemana aja juga, begitupun dengan Lui yang akan muncul. Ini buka visionnya mau gimana karena nggak ada Novaria, mereka nggak ada Grok juga. Ya makanya di-pick lah Leslie dengan tujuan ultimate snipe-nya untuk bisa membuka minimap. Dengan adanya satu celah agar nantinya entah itu diversion atau bahkan mungkin portal dari shortcutnya Chip bisa terdinai dengan mudah. Tapi ngomongin soal pemilihan item, aku suka pemilihan itemnya Versik. Dia langsung menuju ke toilet armor. Dia Respect tahu dia. lawannya adalah Leslie dan Leslie bisa didinai nih through damage critical-nya dengan menggunakan toilet armor tersebut. Mereka lepaskan Lord kali ini. Udah pasti. Udah pasti Anavil harus menuju ke arah Purple. Tapi yang cukup mengagetkan adalah rotasi dari Vinci. Dia main backline-nya, dia mainin teleportnya. Itu cukup ngebuka rumput. Rumput adalah informasi yang dibutuhkan oleh pasukan RRQ supaya Clay bisa follow up. Makanya tepat kan kalau misalkan kita ngomongin Chip ya Vin sebenarnya orang yang sangat-sangat cocok untuk membawakan hero ini. Macro play udah kayak makanan sehari-hari dia soalnya. Oke, tapi nampaknya di sini Skylar terkena surprise 11 from Skylar. Berhasil membalikan kembali keadaan mereka kehilangan Anavil. Lord bergerak di arah bottom lane dan pakai Versik membuat para pasukan dari tim EVOS mereka harus benar-benar standby. Untungnya di sini masih ada pasif dari turret. Yap, dan sekarang dari Lordnya sudah mulai berjalan juga. Walaupun ini masih belum Lord yang ter-enhance. 3 base turret yang tersisa 9.000 gold yang dipegang oleh RRQ Hoshi. Yang kali ini mendominasi cukup sulit untuk bisa dilawan oleh EVOS Glory. Oke, poking damage pun terjadi membuat Fluffy di depan sana berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dengan adanya Clay, Dead from Bokor, Fluffy penalti zone berhasil mendapatkan 3. Mundur ke arah belakang, dengan depan sana Blade Wet from Skylar. Mengacak backline, mereka berhasil mendapatkan triple kill. Dead from Bokor mengamuk, membuat backline para pasukan tim EVOS mereka kehilangan Nara. Dapat kamu sekarang Pesia, gak peduli apapun yang terjadi. EVOS Glory, mereka benar-benar sangat beruntung dengan tidak adanya minion wave yang terjadi di arah bottom lane. Wah, tapi ini bahaya, satu wave di tengah bakal kembali dikawal untuk base turretnya. Tapi sebentar lagi para pasukan EVOS akan muncul ke lane of dawn dan mereka harusnya nggak bisa one straight push. Mereka cuma bisa grogoti seluruh base turret yang membuat PS EVOS Glory ompong. Yap, tidak akan ada 3 base turret yang berdiri. Sedangkan kita belum melihat impact dari Brands kali ini untuk bisa mendelivering damage karena Twilight Armor. Ini juga udah banyak banget bisa diamankan oleh RRQ Hoshi. Iya, Hero iya, late iya. game, ingat Hero Profesor. late game yang sangat-sangat membutuhkan item tapi udah ada counter itemnya. Toilet armor juga di tangan dari Don. Jadi Versik dan Don akan pede banget untuk ngebadanin semua damage dari Brands. Termasuk juga damage dari Anavil yang begitu burst. Yap, dan kita masih belum ngelihat kombinasi dari Dreams ya. Iya. Dreamsnya dari tadi sebelum bisa membuat momen, dia udah babak belur duluan. Dan bahkan dia nggak bisa meng-cancel Blazing Duet Iya. dari Skylar. Purify. Ini seolah-olah membuat Skylar dengan Cloud-nya bener-bener no counter. Oke, ternyata kali ini pergerakannya agak kurang maksimal. Tapi namanya juga cek info kan ya. Cek info. Cek info aja di arah top lane. Oke, tapi kali ini Wuntoker selesai buat Skylar. Akan semakin mengerikan lagi nantinya attack speed yang akan bisa disumbangkan sembari juga menunggu 20 detik lagi menuju ke arah Lord yang selanjutnya akan segera muncul. Dan gak banyak yang bisa dilakukan oleh EVOS Glory. Iya, Semuanya menunggu. Masalahnya adalah power clear dari EVOS Glory ini single target. Iya. Karena kita tahu sendiri, Leslie bukan tipikal hero yang emang ditugaskan untuk melakukan defense. Dia biasanya adalah tipikal hero yang mau menangin match up di early game. Apalagi ketika lawannya adalah Cloud. 11.000 gold difference tidak boleh kita lupakan.
Terlalu jauh dan bakal lihat Skylar 11.000 gold. Perbandingan dengan adanya Brans 6.900. Terlalu jauh gold difference kali ini seperti di game yang pertama. Iya, tapi ini kayaknya lebih nyekek lagi sih. 11.000 soalnya. Tadi kalau kita lihat perbandingannya adalah 8.000. Stay di 8.000 dan mungkin baru di end game-nya. Yap. Agak-agak sedikit ada gap. Tapi sekarang ini bener-bener konsisten. Gap goldnya nggak berubah dari RRQ Hoshi. Mereka mendominasi hampir semua lini. Dan sayangnya kalau lagi keadaan tertekan gini, siapa yang mau dikasih farming? Bransnya atau Anavelnya? Mereka sama-sama membutuhkan item, mereka membutuhkan juga dari segi level. Oke. Jadi susah siapa yang berkorban. Respect item kita lihat dimiliki oleh sosok seorang Skylar nampaknya di sana. Dengan Blade Armor, Magic Blade Armor. Magic Blade dan bahkan menunjukkan Rose Gold Meteor kah? Harusnya. Harusnya sebentar lagi. Tapi dengan adanya kondisi 3 wave terdorong secara bersamaan. Dan bahkan Finn di sana terdeteksi Anavel tampaknya Fluffy hilang. Tidak bisa terbentuk. Skylar, Purify Gaming save the day for this time. Brans hanya bisa memberikan poking damage. Bertahan dengan adanya semua jalan yang free. Menaikkan stacknya terlebih dahulu. Dan Blazing Red Throne Skylar! Meredakan backline. Dan base-nya RRQ memaksa ke game yang ketiga. EVOS dibuat menuju ke game yang ketiga. Ini berbahaya.